jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala muslim khamsin. Hak muslim kepada muslim lain ada 5. Itu kewajiban kita Bapak Ibu jika kita mendapatkan 5 hal tersebut. Yang pertama, hak muslim kepada muslim lain adalah yaitu darus salam, menjawab salam. Jadi kalau Bapak Ibu dapat salam, maka wajib untuk menjawabnya. Dan tidaklah semua salam itu wajib dijawab. Jangan pula lancipkan di mulut awak itu asal salam jawab. Salam yang wajib dijawab adalah salamnya seseorang kepada orang lain. Bapak Ibu sudah kenal saya, mana tahu nanti jumpa di jalan, Ibu ucapkan Assalamualaikum, maka saya wajib menjawabnya Waalaikumsalam. Kalau tidak, saya berdosa. Ini namanya majelis ilmu. Kita berkumpul di rumah Allah, ini namanya majelis ilmu, ya. Apa hukumnya menjawab salam? Fardu kifayah. Satu yang jawab, lepas kewajiban kita satu majelis ini. Saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang jawab, tertidur semua. Cuma satu yang jawab, itu pun menjawabnya sambil menguap pula. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, maka lepaslah kewajiban kita satu majelis ini, ya, fardu kifayah. Kemudian ada salam yang tak perlu dijawab. Nah, ini salamnya orang yang selesai sholat, enggak usah jawab-jawab Bapak Ibu, ya. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak usah dijawab-jawab, ya. Ada juga salam yang dijawab tapi tak perlu dengar jawabannya. Itulah salamnya kepada orang yang sudah mati. Bapak Ibu sebelum Ramadan kemarin kan berziarah. Sebelum masuk ke kuburan, maka Bapak Ibu mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Silahkan masuk, ya. Belum dijawab Ustaz kata Ibu. Nanti kau dijawab orang tak jadi bujarah bilang Waalaikumsalam. Jadi kuntilanak semua. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, hak muslim kepada muslim lain adalah yaitu menjenguk orang sakit. Nah, jadi kalau ada teman kita sakit Bapak Ibu, biasanya sholat ke masjid tiba-tiba tak sholat, ya. Maka selesai sholat kita jenguk mereka yang sakit tersebut. Adab menjenguk orang sakit pun ada juga. Yang pertama, bawalah apa yang mau dibawa, ya. Kalau tak bawa apa-apa pun tak apa-apa. Bapak dan Ibu, kalaupun kita bawa makanan kepada orang sakit, yang sakit itu tak bisa makan. Tengoklah, yang makan adalah orang yang jenguk itu juga. Bahkan yang sakit itu pun Bapak Ibu ditanya yang udah tak bisa jawab lagi. Maunya apa susu? Udah geleng-geleng aja. Semangka mau? Roti? Kalau kawin lagi? Cepat yang jawabnya. Nah, Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, doakanlah yang sakit itu. Nah, didoakan dia, ya. Biasanya ini Pak, penyakit seperti ini, insya Allah 2 hari ini disembuhkan Allah. Gitu dia Pak, ya. Enggak sampai 2 hari mati kawan. Nah, berarti doa kita tak makbul, ya kan? Kemudian yang ketiga, jaga bicara kita kepada orang yang sakit, ya. Janganlah pula Bapak Ibu gara-gara kita datang makin turun semangat dia. Kan ada model orang begitu. Dia pun masuklah Bapak Ibu ke ruangan itu, Assalamualaikum, waktu pun Waalaikumsalam. Datang kita, enggak lama lagi. Habis itu kita ngomong, beginilah ayahku dulu Pak. Gitu kan dia pulang. Enggak sampai 2 hari mati ayahku, mati lagi kata dia. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sakit maka kita jenguk. Kemudian yang ketiga, kewajiban kepada muslim lain adalah mengurus jenazah. Ikut kita menyolatkan dan ikut kita menguburkan. Pahalanya luar biasa. Orang yang ikut menyolatkan dapat 1 qirat. 1 qirat itu seperti emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud besar kali, gunung Sinabung aja lah yang sudah meletus tuh. Ikut menguburkan jenazah juga dapat 1 qirat.
ternyata Bapak Ibu sholat dan menguburkan dapat 2 qirat, subhanallah. Tapi kadang-kadang kita malas untuk bertakziah. Dan di saat bertakziah Bapak dan Ibu, ambillah manfaat untuk dapat pahala. Banyak kita bertakziah, duduk-duduk, cakap-cakap, enggak ada amalan yang kita buat. Mbok di samping mayat itu kita entah baca tahlil kek sebentar atau baca surah-surah pendek, dan kita membayangkan seandainya aku yang jadi jenazah, orang yang datang mendoakan, maka insya Allah tertolonglah mayat yang kita jenguk tersebut. Bapak Ibu jamaah, karena aku tengok banyak yang tua-tua sudah jamaah Masjid Amal Bakti ini. Malam dia ada yang lewat ini Bapak Ibu, lewat jalan sini ya, bukan mati. Ada 3 golongan yang didekat-dekati Ijrail. Yang pertama yang sudah banyak sakit. Kalau sudah banyak sakit Bapak Ibu, udah di samping kita lah Ijrail tuh. Duduk sakit, berdiri sakit, jongkok sakit, telungkup sakit, telentang sakit, berjalan sakit. Bahkan duduknya pun kita berganti-ganti. Kadang-kadang bersila, kadang-kadang selonjor. Berarti dah tak lama lagi itu. Yang kedua, yang didekat-dekati Ijrail adalah yang sudah banyak lupa. Bapak dan Ibu, kita punya anak 5 orang. Kita rencananya memanggil 1 orang, tapi terpanggil ke-5-5. Pernah gitu Bu? Anak itu pun bingung mana yang mama panggil sebenarnya. Udah lupa dia mana Udin, mana Cucok, mana Sucok, mana Siwan. Dia yang buat, dia pula yang lupa. Kemudian yang ketiga, yang didekat-dekati Ijrail adalah yang sudah banyak lesung pipinya. Anak gadis lesung pipinya cuma 2, kiri dan kanan. Itu pun senyum dia baru nampak. Selesai senyum hilang. Bapak Ibu yang sudah pensiun, senyum tak senyum, tetap lengket lesung pipinya di situ. Alias keriput namanya ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang keempat, kewajiban muslim kepada muslim lain adalah akan seseorang di saat bersin. Nah, jadi kalau ada orang bersin, doakan. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah. Yang bersin ucapkan lagi yahdikumullah. Kedua-duanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa Bapak Ibu, bersin itu agak disederhanakan. Jangan keterlaluan kita bersin itu. Ada orang bersin di masjid Bapak Ibu, begetar tiap-tiap masjid itu. Itu salah satu perbuatan yang kita merasa kita tak sadar maksudnya, tapi tak beradab ya. Kadang-kadang lebih bagus lagi kambing itu bersin daripada awak. Kambing itu bersin, selesai. Awak, itu bersin. Yang kedua apalagi menguap. Nah, menguap itu juga tak beradab ya. Orang yang menguap, orang yang tak beradab adalah di saat menguap bersuara dan tidak ditutup mulutnya. Maka tutuplah di saat menguap dengan tangan kanan bagian depan, dengan tangan kiri bagian belakang. Kalau tidak ditutup, kata Rasul, maka setan masuk ke dalam mulutnya yang ketika menguap tidak ditutup. Apalagi menguap bersuara sambil berzikir. Dia pikir beradab kali itu. Allahu Akbar. Banyak kali itu tak beradab. Gak usah zikir-zikir, kalau zikir dalam hati saja ya. Apalagi Bapak Ibu jamaah di sini dia menguap sampai kedengaran ke sana. Pernah Bapak Ibu begitu? Nah, ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kemudian apalagi sendawa. Nah, sendawa itu juga disederhanakanlah. Biasalah habis berbuka, agak ditutuplah sedikit mulut awak, tak dengar orang. Ini kadang-kadang dia, mentang-mentang merupakan durian dia. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Apalagi yang tak beradab, baca Quran dari handphone, padahal ada Al-Quran di sekitar. Nah, Bapak Ibu kita di masjid ini kan. Jadi mentang-mentang handphone kita canggih, ada di situ surah-surah Al-Quran, kita buka menjelang azan Jumat. Rupanya ada Al-Quran di samping kita. Itu adalah perbuatan yang tidak beradab. Mungkin inilah Bapak Ibu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Al-Quran diangkat Allah. Maknanya orang tidak lagi baca Al-Quran yang sudah tertulis di kertas, tapi membaca Al-Quran di handphone ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kewajiban muslim kepada muslim lain adalah memenuhi undangan. Apakah undangan pesta, apakah undangan ceramah. Ustaz-ustaz diundang juga, diundang tapi tak datang ya kan.
Saya diundang ketua BKM Masjid Amal Bakti. Ustaz, bisa nggak ceramah Isra Mi'raj di masjid kami? Tapi honornya gope. Oh, insya Allah bisa Pak, dekat kok dari Jerman 7. Rupanya ada yang undang lagi dari Pemkap Lebura. Nah, waktunya sama. Bisa Ustaz ceramah Isra Mi'raj, tapi honornya Ustaz 5 juta. Kemana lah saya perginya Bapak Ibu? Curiga aja mobil Lebura. Ya kemari lah ya. Nah, Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Kalau kita pesta Bapak Ibu dan kita mengundang orang, dari sekarang kita luruskan niat ya. Kita walimatul urus pesta, tujuannya bukan mengundang orang dapat amplop, bukan tujuannya itu ya. Kenapa orang pesta Bapak Ibu? Dan disunahkan oleh Rasul ya. Yang pertama, karena anaknya dapat jodoh, dia bersyukur kepada Allah, undang orang untuk makan, namanya bersedekah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kenapa dia mengadakan walimatul urus? Untuk memberitahu kepada masyarakat kalau anaknya dapat jodoh. Kalau tak tahu orang nanti tiba-tiba nikah dia, nikah siri itu diam-diam, nggak boleh jelas-jelas ya. Tapi ini nikah yang secara negara ya. Jadi Bapak dan Ibu, tiba-tiba dia keluar dari rumah hamil, besar perutnya. Apa kata orang? Oh, udah hamil kawan nih. Nah, jadi dapat jadi fitnah jadinya kan, maka dibuat pesta. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada pesta itu adalah mohon doa restu. Kan dari situ dibuat kan? Dibuat di bawah nama kita, mohon doa restu, bukan mohon uang pakai amplop, bukan. Jadi kalau Bapak diundang, ada nggak ada duit, datang aja. Mau ngasih atau tidak, nggak usah pikirkan. Yang penting datang, makan. Anak 8, bawa 9. Ya. Nah Bapak Ibu, orang undang sekeluarga kok, maka undang itu pun pakai apa juga lah, ada batasan. Yang diundang tuh Muhammad Yusuf dan istri. Berarti anak kita boleh ikut. Hati-hati ngundang Pak, ya kan? Muhammad Yusuf dan istri. Berarti aku sama biniku yang datang. Tekukok bawa nanti anakku cuman, iya kan? Maka ada Bapak Ibu yang paling rajin sedekah, diundangnya pula semua Muhammad Yusuf dan keluarga. Kalau udah bercucu saya bawa cucu saya, orang keluarga juga itu kan. Bapak dan Ibu, begitu salaman kita habis makan mau pulang, gak usah pikir-pikirkan mau ngasih, pulang aja kita. Mudah-mudahan keluarga anak Bapak Ibu diberkahi Allah, sakinah mawaddah warahmah, itu yang penting. Tapi kadang-kadang gitu pulang ditengok yang baik. Tak lupa jadi masih temponya bu. Macam ustaz Bapak Ibu lupa panitia ngasih amplop, iya kan? Mau pergi, amplopnya kata dia, pura-pura rusak keretanya Bapak Ibu, diperetelinnya, padahal tadi dikerjain. Kenapa ustaz amplopnya belum dikasih? Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Jadi kalau kasih amplop nggak usah kalau banyak kali lagunya Bapak Ibu, kasihkan aja sama ustaz sudah, ya kan? Ini ustaz uang bensin kata dia. Mana kita menerimanya uang bensinnya pula kata dia. Mobil awak sholat, nggak mungkin lah mesin sholat dimasukkan bensin, ya hancur lah. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, wajib kita memenuhi undangan jika tidak ada sesuatu hal yang lebih penting daripada undangan itu ya. Inilah Bapak Ibu ceramah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.